Puji Tuhan. Saya rasa rata-rata hampir dari semua Bapak Ibu Saudara mengenal saya, tapi karena saya melihat wajah baru di ruangan ini, saya tidak pernah ketemu Bapak dan Ibu sebelumnya, gitu kan. Saya rasa perlu untuk kita berkenalan, ya kan. Nama saya Regina Marta, tapi orang-orang di daerah GBI Pakis ini sering memanggil saya dengan Cici Teletubbies begitu ya, jadi nggak nyambung gitu. Terus apa lagi yang perlu saya perkenalkan? Saya di bawah 30 tahun, jadi tolong jangan dipanggil ibu, ya, dipanggil kakak saja boleh lah gitu kan ya. Yang lainnya nanti kita berkenalan lebih lanjut. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita buka di Ulangan 6. Saya membagikan apa yang saya dapatkan pada saat saya saat teduh. Ulangan 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Perikopnya di situ dikatakan apa? Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama, gitu kan? Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Sama-sama kita baca dengan suara yang mantap, suara yang keras. 1, 2, 3. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Stop sampai di situ. Jadi Musa memberikan perintah kepada bangsa Israel. Ada beberapa perintah. Kalau ini ulangan ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara mundur ke ulangan ke-5, ke ulangan 5, di situ Musa menjelaskan ada banyak perintah dan yang sering kita dengar sebagai 10 hukum Taurat begitu. Nah, yang menarik adalah kalau saya baca 10 hukum Taurat ini gitu kan. Menurut saya loh ya, kalau kita melakukan perintah ini itu tidak perlu melibatkan perasaan, gak perlu gitu. Karena 10 perintahnya itu kan jelas, jangan membunuh, jangan mencuri, ya kan, jangan apalagi berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Ibaratnya adalah tidak perlu melibatkan perasaan yang sampai gimana gitu kan, asal kita kerjakan saja dengan tepat itu sudah cukup begitu. Tapi yang menarik buat saya adalah di ayat ulangan 6 ayat ke-5 ini. Dikatakan gini, ini kan salah satu perintahnya ya. Dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Buat saya ini menarik gitu kan. Karena apa? Karena untuk mengerjakan perintah ini kan perintah toh. Untuk mengerjakan perintah ini itu melibatkan perasaan loh Bapak Ibu Saudara. Mengasihi seseorang itu kan melibatkan perasaan, benar ya. Melibatkan emosi begitu ya. Sehingga makanya kenapa Tuhan ngomong segenap hati dan kalimat lanjutannya apa? Dengan segenap jiwa. Di dalam jiwa kita ada perasaan, benar kan? Ada emosi, ada perasaan. Melibatkan perasaan, gitu kan. Nah, waktu saya baca ayat ini, ini ayat saya rasa semua sudah pernah dengar, benar ya? 2 hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bla 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 bla. Terus yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Diulang-ulang gitu terus. Saya sudah pernah baca ayat ini dan sudah berulang-ulang saya baca ayat ini, tapi entah kenapa waktu saya saat teduh, saya bacanya urut begitu kan, urut aja. Nah di ayat ini tiba-tiba saya itu berhenti begitu. Tiba-tiba saya itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Waktu saya baca ayat ini tiba-tiba saya itu berhenti gitu bacanya di ayat ini. Dan saya balik ke perikopnya, di situ ditulis kasih kepada Allah
adalah hal yang utama. Judulnya jelas, kasih kepada Allah adalah hal yang utama gitu kan. Lalu saya merenungkan ayat ini, saya diam gitu kan. Saya diam aja, merenungkan ayat ini saya diam. Dan ada satu rema yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dikatakan gini, bahwa perasaan kasih itu seperti muatan listrik, Rek. Saya ulang ya, kasih itu seperti muatan listrik. Lampu itu seperti ini, lampu gini ya. Tidak harus pecah dulu baru mati gitu kan. Bentuknya bisa ada lampunya, tapi kalau tidak ada muatan listrik yang ada di dalam lampu itu tidak akan pernah menyala, betul? Bisa ditangkap ya ilustrasi saya. Contoh seperti mic ini gitu kan. Mic-nya nggak harus hilang dulu baru tidak ada suaranya. Mic-nya bisa ada, wujudnya ada, tapi kalau tidak ada muatan listrik yang ada di dalam mic ini, maka mic ini tidak akan berfungsi untuk sebagaimana seharusnya membesarkan suara. Bisa dipahami maksud saya ya. Artinya Tuhan ngomong kayak gini, kenapa kasih kepada Allah itu adalah hal yang utama. Kenapa itu melibatkan perasaan, kenapa itu melibatkan emosi. Karena kasih itu seperti muatan listrik. Kita bisa ada wujudnya di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara bisa ada wujudnya di gereja ini. Bisa ada wujudnya, bisa ada bentuknya gitu kan. Tapi karena tidak ada muatan kasih di dalam hati, di dalam hidup kita. Maka hidup kita itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalan sebagaimana fungsinya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kenapa kasih itu menjadi penting? Kenapa mengasihi Tuhan itu menjadi hal yang utama waktu saya baca ayat ini. Kenapa mengasihi Tuhan itu menjadi hal yang utama? Sederhana, sama-sama buka. Di 2 Timotius 3. Kita lompat dulu ya, yang ini jangan dikasih batas ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kenapa sih kita perlu mengasihi Tuhan? Dan waktu beberapa saat yang lalu di ibadah youth dan yang adult gitu kan. Kebetulan saya adalah salah satu leader di youth di tempat ini. Waktu itu Pak Robinson salah satu hamba Tuhan di tempat ini menyampaikan bahwa kalian tuh perlu mengasihi Tuhan guys gitu kan. Kalian tuh perlu mengasihi Tuhan. Kalian jangan datang hanya untuk karena supaya ketemu Om Yafet, supaya ketemu Pak Robinson, supaya ketemu Ceregina, Kak Ayub, Kak Yefta, enggak. Tapi kasihi Tuhan, kalian harus punya hati mengasihi Tuhan gitu kan. Dan ketika saya baca ayat ini Tuhan bilang, Rek, hari-hari terakhir kamu harus punya hati mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena ini penting. Sama-sama bilang karena ini penting. Karena ini penting. Kita baca 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang, stop sampai di sini. Pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Gitu kan. Terserah Bapak Ibu Saudara mau ngomong apa, tapi buat saya gitu kan, hari-hari terakhir Alkitab dengan jelas ngomong akan datang masa yang sukar. Bisa jadi akan bahkan datang kesukaran yang lebih lagi. Kita nggak tahu itu. Ayat yang kedua dikatakan apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi, sampai di situ dulu aja. Saya nggak perlu baca selanjutnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Tuhan katakan gini, kenapa kamu harus punya kasih kepada Tuhan? Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang punya cinta kepada Tuhan? Karena pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, di mana masa yang sukar itu akan membuat kita kehilangan cinta akan Tuhan dan makin mencintai diri kita sendiri. Apa sih maksudnya cinta akan diri sendiri? Sederhana Bapak Ibu Saudara. Untuk kita melakukan segala sesuatu itu hanya yang kita lihat diri kita sendiri. Contoh paling gampang. Segala sesuatu kalau tidak mendatangkan keuntungan buat saya nggak mau lakukan. Buat apa? Ada banyak orang-orang yang bilang gini,
Buat apa saya harus ke gereja? Saya nggak merasakan keuntungan. Buat apa saya harus ibadah? Saya nggak merasakan keuntungan. Buat apa saya harus cool? Saya nggak merasakan keuntungan kok buat diri saya sendiri. Nggak perlu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sehingga Tuhan bilang, kamu harus punya cinta akan Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari yang terakhir, pada hari-hari yang semakin sukar ini, Tuhan mengingatkan saya. Dan saya berdoa semoga ini menjadi rema buat Bapak Ibu Saudara untuk kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Masa yang sukar itu, catat baik-baik, masa yang sukar itu bisa menggerus kasih kita kepada Tuhan. Saya ulang ya, masa yang sukar itu bisa menggerus kasih kita kepada Tuhan. Anda mencintai Tuhan dalam keadaan yang enak, itu gampang Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bilang gampang. Gampang. Anda mencintai Tuhan pada saat Anda punya duit, itu gampang. Sama-sama bilang gampang. Gampang. Tapi pada saat masa yang sukar itu datang kepada Anda dan Anda masih harus tetap mengasihi Tuhan. Itu bukan sesuatu perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara. Setuju? Setuju sehingga Tuhan bilang, Rek, kamu ingat baik-baik. Balik lagi ke Ulangan 6. Ulangan 6 ya. Balik lagi. Musa ngomong kayak gini ke Musa. Musa ngomong kayak gini ke bangsa Israel. Kamu ingat-ingat ya. Kamu harus kasih kepada Tuhan. Kamu harus cinta sama Tuhan. Kamu harus mengasihi Tuhan. Istilahnya gini. Whatever you do, apapun yang kamu lakukan, pelayanan, pekerjaan, baktimu kepada keluarga harus dilandasi oleh kasih kepada Tuhan. Karena apa? Kamu ingat baik-baik. Kamu ingat baik-baik. Saya lompat ke ayat yang selanjutnya. Nah ini, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Masa yang sukar, kita nggak tahu gitu kan ke depan bagaimana. Tapi masa yang sukar membuat banyak orang pudar gitu kan. Membuat banyak orang ragu. Membuat banyak orang, Tuhan iku masa yo ono yo kan. Yo tarek gitu kan. Nek ono Tuhan lapo ono corona gitu kan. Wah, pertanyaan angel nih Bapak Ibu Saudara. Jangan tanya saya gitu kan. Saya bukan Tuhan. Musa ngomong gini, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ini siapa? Bangsa Israel, masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Loh, kurang enak apa ya kan? Bangsa Israel dapat kota yang besar, dapat kota yang baik, itu mereka nggak mendirikan loh. Terus ayat 11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, ayat 12, maka berhati-hatilah supaya apa? Jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini yang kedua. Poin yang pertama tadi, kenapa kita perlu mengasihi Tuhan? Kenapa kita perlu punya cinta kepada Tuhan? Kenapa kita tetap perlu punya kasih kepada Tuhan sebagai hal yang utama? Karena yang pertama, akan datang masa-masa yang sukar. Bukan akan datang, tapi sekarang. Sama-sama bilang sekarang, gitu kan? Sekarang, gitu kan? Kita mungkin berada di dalam masa-masa yang sukar, yang itu bisa menggerus cinta kita kepada Tuhan. Kita akan mencintai diri kita sendiri. Kita akan nggak peduli, buat apa Bu Esti saya harus ke gereja? Oh nguripku dhewe lho susah, gak ono keuntungan Bu Esti aku datang nang gereja. Banyak loh. Sama-sama bilang banyak. Banyak. Buat apa? Buat apa Regina aku harus kekul? Buat apa Regina aku harus kasih persembahan? Buat apa Regina aku harus melayani? Urip lo susah, hidup lo susah, burut mending kerja daripada melayani, mending kerja burut daripada memberikan persembahan. Karena dia merasa tidak mendatangkan keuntungan buat dirinya sendiri. Segala sesuatu dihitung oleh untung dan rugi. Padahal Tuhan jelas. Tuhan mau segala yang kita lakukan itu dilandasi oleh karena kita mencintai Tuhan.
Amin. Dan yang kedua, kenapa kita perlu mencintai Tuhan? Karena ketika kita punya kasih kepada Tuhan, kita punya cinta kepada Tuhan, kita akan selalu ingat kalau kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Anda harus ingat itu. Kalau kita punya cinta, istilahnya gini, Tuhan kasih saya ilustrasi itu seperti ini. Regina kalau seperti sepasang suami dan istri, saling mencintai, saling mengasihi. Even mereka itu yang satu lagi dinas kemana, yang satu lagi di mana, tapi karena mereka punya rasa cinta, mereka punya rasa kasih, mereka punya perasaan kasih, mereka akan saling mengingat, betul? Saling ingat, gitu kan? Pak Yafet nggak tiba-tiba lupa, misalkan Pak Yafet lagi di Bali, terus burut di Surabaya, terus Pak Yafet nggak tiba-tiba lupa gitu kan, lewat ketok bule cewek ngono di pantai, wah lupa rek nek wis beristri. Itu gawat, sama-sama bilang gawat. Karena mereka punya perasaan cinta, mereka punya perasaan kasih yang saling terkait gitu kan. Nggak ada terus tiba-tiba lupa gitu. Misalkan Bu Esti lagi di Bali, Pak Suran lagi di Surabaya, terus Bu Esti lihat kok ganteng di pasar Sukawati gitu, terus tiba-tiba lali pulang gitu. Enggak, karena mereka punya perasaan kasih, punya perasaan cinta. Sama seperti kita mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, kita akan selalu ingat Tuhan. Amin. Kita akan selalu ingat Tuhan. Saya diberkati sekali oleh salah satu rema yang diberikan oleh Hizkia, anaknya Pak Ferry itu, waktu dia menyampaikan firman di sini, dia bilang gini, kalau kita itu dekat sama Tuhan, apa-apa itu kita pasti ingat Tuhan. Anda catat ini baik-baik. Kalau kita itu dekat sama Tuhan, kalau kita itu punya relasi yang dekat, punya hubungan kasih sama Tuhan, punya hubungan cinta sama Tuhan, kita itu apa-apa selalu ingat Tuhan. Sama-sama bilang, apa-apa selalu ingat Tuhan. Apa-apa itu selalu ingat Tuhan. Makanya yang punya anak, ajarkan anak Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya apa-apa dia yang ingat pertama selalu Tuhan. Benar enggak? Benar. Waktu seorang Hizkia itu umur berapa ya Tante? 14 ya? 14, 15. Ya 15, 16 kalau enggak salah ya. Waktu Anda bisa bayangkan, anak umur 15 sampai 16 tahun khotbah di sini dan dia sampaikan itu. Saya pikir itu mah biasa. Tapi Hizkia sampaikan sesuatu yang bagus. Kalau apa-apa kita ingat Tuhan, kita itu enggak ingat hal-hal yang lain. Ada masalah, kita enggak moro-moro ingat, koncoku rek soge, iso tak utangi. Saya pikir benar juga omongan anak ini. Dia bilang, ada banyak dari kita yang, ketika ada masalah, ngono kan. Ya karena enggak punya relasi gitu kan sama Tuhan. Lali Pak Fran nek punya Tuhan, iki sing gawat iki. Lali nek duwe Tuhan gitu kan. Wah, koyoke koncoku lumayan. Bisa diutangi nih gitu kan. Wah, kayaknya ini lumayan gitu kan. Bisa ditipu nih. Wah, ini sing tambah repot, bisa ditipu iki sing makin repot gitu kan. Anda bisa menangkap apa yang saya maksud ya. Ketika kita punya cinta, ketika kita punya kasih kepada Tuhan, kita itu akan selalu ingat tentang Tuhan, selalu ingat kebaikan Tuhan. Makanya tadi ayatnya ngomong, kamu hati-hati, jangan kamu lupa kalau kita ada semua baik yang kita punya sekarang, apapun yang Bapak Ibu Saudara punya hari-hari ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Amin. Jangan lemes dong Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Hizkia ngomong kayak gitu. Ada gak arek kayak di atas? Ya Hizkia, bener ya? Dia bilang, apa-apa selalu ingat Tuhan. Betul, dan saya berusaha seperti itu. Apa-apa, saya selalu mengingat Tuhan. Saya dihimpit dalam keadaan apapun, saya berusaha. Saya harus ingat Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya cari Tuhan. Dan itu perlu kita lakukan. Amin. Nah, ini yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Karena kasih kepada Allah itu penting, maka kasih kepada Allah itu perlu kita rawat. Ini yang tidak mungkin sering dibahas oleh orang. Seringkali orang cuma ngomong, kita harus mencintai Tuhan, kita harus mencintai Tuhan, kita harus mencintai Tuhan.
Ya Bapak Ibu Saudara, mencintai Tuhan itu penting. Masalahnya kita dalam perjalanan kehidupan ini, kalau kita biarkan dan kita tidak rawat cinta itu akan hilang. Ada dua cara untuk kita merawat kasih kepada Tuhan. Bukan hanya kasih kepada Tuhan, merawat tentang kasih lah, merawat kasih. Istilahnya merawat, kasih itu perlu dirawat, perlu dipelihara. Kasih itu perlu diopeni, sama-sama bilang diopeni. Diopeni, cinta itu perlu diopeni Bapak Ibu Saudara. Anda berelasi suami dengan istri gitu kan. Cinta kepada suami dan istri itu perlu diopeni, betul? Enggak diumbar-umbar ngono, dijar-jarno aja. Dijar-jarno, wis babah ngono kan. Bojoku ya wis kaya ngono, wis ngono, wis jarno ngono, ndak. Hubungan relasi itu perlu dirawat, perlu diopeni. Sama kasih kita kepada Tuhan itu perlu dirawat. Sama-sama bilang dirawat, perlu diopeni. Ya, setuju? Ada dua cara untuk kita merawat kasih kepada Tuhan. Ini yang pertama. Seperti petani yang merawat tanaman. Pernah lihat yang rumahnya mepet mewah di mana? Siapa yang di sini rumahnya mewah? Mepet sawah maksudnya. Mewah, rumahnya mewah, mepet sawah. Gitu kan. Rumah mama saya itu belakangnya bukan sawah, apa ya? Rawa ngono ya. Kayak banyak tanaman gitu lah, persis. Jadi saya sering mendengar suara orang-orang kayak hurr gitu kan. Jadi kayak main boneka sawah itu loh. Dia nggurai binatang-binatang itu. Anda tahu bagi petani itu enggak ada hama kecil, enggak ada hama besar. Benar apa enggak? Yang suka bercocok tanam pasti tahu ini. Enggak ada hama kecil, hama besar, enggak ada. Enggak ada tikus kecil, tikus besar itu sama pengaruh buruknya sama. Bener ya? Enggak ada. Terus tikusnya curut gitu Bapak Ibu Saudara. Oh jarno, sakno, si anak-anak biarin aja makan padi gitu kan. Amblas padi nih Bapak Ibu Saudara. Sekecil apapun itu pasti kan diusir, bener ya? Masih kecil, masih curut gitu, dibuang. Sama, bagaimana supaya kita merawat kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, Anda harus membuang sekecil apapun ilalang yang bisa merusak kasih itu. Apa sih ilalang yang bisa merusak kasih itu? Anda catat ada beberapa hal. Yang itu saya dapatkan rema. Kecewa. Negative thinking. Kesombongan. Dan kemarahan. Sering kali, namanya manusia rek bisa kecewa. Bisa kecewa, menghadapi kenyataan hidup bisa kecewa. Saya mau bilang ya, bagaimana kita bisa tetap mencintai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Anda tahu, istilahnya gini, dalam pelayanan ini landasannya itu kasih. Saya berdoa landasannya adalah kasih kepada Tuhan. Kecewa dikit sama gembala itu wajar lah. Tapi Tuhan ingatkan saya, kamu mau supaya kasihmu tetap terjaga, sederhana. Kamu harus membuang sekecil apapun ilalang yang itu masuk di dalam hati, di dalam hidup kita. Sekecil apapun, sama-sama bilang sekecil apapun. Sekecil apapun. Jangan Anda biarkan. Sama-sama bilang jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Apa saja itu tadi ada 4 hal. Yang pertama apa? Kecewa. Yang kedua apa? Negative thinking. Yang ketiga apa? Kesombongan. Yang terakhir apa? Kemarahan. Itu manusia rek, wajar. Ya, saya tahu itu. Wajar. Manusia sesekali bisa marah. Manusia sesekali bisa kecewa. Ya betul, saya tahu. Tapi jangan dibiarkan ilalang itu menetap di sawah Anda. Anda menangkap poin saya? Yang menangkap boleh angkat tangan. Ya, sekecil apapun. Jangan dibiarkan menetap. Dan saya selalu berdoa, saya istilahnya gini, saya selalu terbuka kepada Tuhan. Tuhan, sekecil apapun, gitu kan? Saya terus terang loh Bapak Ibu Saudara, gitu kan? Saya di sini sebagai staff di sini, gitu kan? Ada namanya masih manusia Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal mungkin yang Pak Yafet mungkin punya pendapat A, yang menurut saya, kok gitu ya, gitu kan? Ada mungkin ada hal-hal yang saya tidak sependapat dengan Pak Yafet atau tidak sependapat dengan staf yang lain di sini. Atau mungkin ada hal yang membuat saya kecewa di dalam tanggung jawab saya sebagai staf di sini. Saya jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara,
Tapi saya tidak pernah mau membiarkan kekecewaan itu sebagai ilalang yang menetap hari demi hari gitu kan. Enggak, gitu kan. Saya tidak pernah melakukan seperti itu. Dan saya selalu, istilahnya saya selalu bilang begini, Ko, gitu kan, saya panggilnya Pak Yafet Ko, gitu kan. Kalau ada apa-apa yang aku nggak cocok, aku boleh ngomong ya, oh ya boleh, gitu kan. Saya selalu seperti itu, karena apa? Saya tidak pernah mau membiarkan ilalang sekecil apapun itu merusak cinta saya kepada Tuhan. Amin. Sekecil apapun itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama buka di Ulangan ke-6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya hampir sampai ke terakhir. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara penting punya cinta kepada Tuhan. Hari-hari ini lagi sulit, lagi susah, banyak orang susah, banyak orang sukar. Mereka gak peduli sama Allah Tuhan buat apa gitu kan. Sepenting aku sok mangan rek gitu kan. Ini yang penting, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama dan bagaimana kita merawat cinta kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 atau ayat yang ke-9 bolehlah ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan kasih rema kepada saya seperti ini. Bagaimana supaya kamu bisa terus merawat cinta kepada Tuhan? Kamu harus mengelilingi dirimu. Sama-sama bilang mengelilingi dirimu. Saya ulang ya, kita harus mengelilingi diri kita dengan lingkungan yang mereka memang mencintai Tuhan. Anda catat itu baik-baik. Saya bersyukur sekali. Saya punya circle. Circle itu orang terdekat Bapak Ibu Saudara. Saya punya teman banyak. Di kantor saya yang lama, saya masih berteman sampai sekarang. Saya masih chat, saya masih ngobrol, saya masih main sama mereka. Teman SMA, teman kuliah, saya punya teman banyak. Saya tidak pernah pilih-pilih teman. Tapi saya sangat selektif kepada orang-orang yang menjadi circle terdekat saya. Circle terdekat. Circle itu ya orang-orang terdekat buat saya. Komunitas yang terdekat dengan saya. Dan saya harus selektif. Karena apa? Karena mereka yang mengelilingi saya akan menentukan apakah saya akan terus tetap mencintai Tuhan atau malah meninggalkan Tuhan dalam keadaan yang sukar. Saya selektif sekali dan puji Tuhan, saya dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Anda perlu ingat satu prinsip kebenaran ini, komunitas yang benar, komunitas yang mengasihi Tuhan akan membuat Anda terus tersadar. Sama-sama bilang terus tersadar. Terus tersadar bahwa Anda perlu Tuhan. Anda perlu Tuhan. Terus tersadar. Saya bersyukur saya dikelilingi oleh circle terdekat orang-orang yang memang mengasihi Tuhan. Sehingga ketika saya lupa, ketika saya dalam himpitan, ketika saya dalam keadaan yang sukar, mungkin saya lagi malas. Saya enggak, semalas-malasnya saya tidak pernah lupa bahwa saya perlu Tuhan. Karena apa? Karena orang terdekat saya selalu membuat saya sadar. Orang-orang terdekat saya siapa gitu kan? Suami saya, orang tua saya. Siapa lagi? Gembala saya. Siapa lagi? Komunitas yang terdekat dengan saya. Kalau di GBI Pakis, kul saya yang terdekat itu 4 orang. Saya, Ayub, Yefta, Richard. 4 orang. Kami kul terdekat. Selalu ketika kami bercerita, kami sharing, kami kul. Selalu yang diingatkan adalah bagaimana kita terus tetap mengarahkan mata dan pandangan kita kepada Tuhan. Even in the hardest thing, even di dalam keadaan yang sulit. Dan Anda perlu mengelilingi diri Anda. Sama-sama bilang, saya perlu mengelilingi diri saya.
Berat Bu, berat ngomongnya. Lagi 1, 2, 3. Saya perlu mengelilingi diri saya. Saya perlu mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, amin. Oleh sebab itu saya dorong Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang belum tergabung di KUL, mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru enggak tahu KUL itu apa. KUL itu komunitas lebih kecil. Kalau kayak gini kan besar. Anda enggak bisa ngomong. Anda bisa ngumpul dalam komunitas yang lebih kecil. Punyai circle orang-orang yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Karena itu sangat penting. Sama-sama bilang sangat penting. Penting. Pol. Kan kalau saya mau bilang pol. Penting. Pol. Anda perlu lakukan itu. Ayat yang terakhir. Bukan terakhir. Bagian yang terakhir. Ulangan 6 ayat yang ke-25. Ulangan 6 ayat yang ke-25. Anda tahu bahwa buat saya cinta kepada Tuhan itu kalau saya mau bilang modal saya gitu kan. Mengasihi Tuhan itu modal saya. Saya mungkin yang baru tidak pernah mengenal saya sebelumnya. Saya dulu as a profesional saya bekerja sebagai staf di perusahaan gitu kan. Lalu saya mengambil keputusan sebagai staf di tempat ini gitu kan. Modal saya cuma satu, saya mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lain. Modal saya cuma mengasihi Tuhan. Di dalam setiap tantangan, di dalam setiap apapun, istilahnya gini, landasan saya melayani anak-anak youth di tempat ini, saya mengerjakan setiap tanggung jawab di tempat ini. Landasan saya cuma satu, modal saya cuma satu, saya mengasihi Tuhan. Karena saya tahu kalau saya punya landasannya adalah kasih, apapun yang saya lakukan itu pasti teruji. Anda catat itu baik-baik. Pelayanan Anda, kita sama-sama melayani. Tapi kalau landasan kita berbeda, yang menguji segala sesuatunya adalah kasih. Itu pasti, sama-sama bilang pasti. Itu pasti, itu pasti, itu pasti. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ini jawabannya. Ulangan 6 ayat yang ke-25. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan kita akan menjadi benar. Apabila kita melakukan segenap perintah itu apa? Dengan setia. Sama-sama bilang dengan setia. Di hadapan Tuhan Allah kita. Seperti yang diperintahkannya kepada kita. Istilahnya gini, Musa ngomong gini. Dan kita semua yang melakukan perintah itu. Yang mengerjakan perintah-perintah Tuhan itu dengan setia. Dengan landasan kasih. Itu pasti akan teruji. Amin. Segala yang landasannya kasih itu pasti akan teruji. Itu pasti. Sama-sama bilang pasti. Itu pasti. Karena kasih itu tulus Bapak Ibu Saudara. Kasih itu ikhlas. Kalau kita punya kasih, Anda melakukan segala sesuatu dengan kasih, Anda akan tulus, Anda akan ikhlas dan itu semuanya akan teruji. Amin. Sehingga saya selalu bilang, saya melayani itu karena kasih. Karena kasih, ekspresi saja gitu kan. Saya bilang kayak, istilahnya kayak, ada halangan apapun. Maksudnya dalam kita melayani kan ada pergesekan, itu pasti wajar. Saya bilang, tapi saya enggak pernah mundur, saya bilang buat apa gitu. Saya melayani Tuhan karena kasih kok. Kecuali kalau saya melayani Tuhan karena supaya dilihat orang, nah itu lain lagi ceritanya Bu Hesti gitu kan. Wah kau nak sing peduli ambek aku wis gak usah wis gitu kan. Enggak, tapi saya melayani karena kasih. Tuhan bilang, oleh sebab itu kamu harus ingat terus Regina. Kasih kepada Tuhan itu yang penting. Boleh ditampilkan Richard yang versi yang lain dari ayat ini, ada Amplified Bible. Nah, Ulangan 6 ayat yang ke-25. Saya baca dari Amplified Bible. Amplified Bible ngomong gini, and it will be accounted as righteousness. Dikatakan kalau bahasa Indonesia ngomong gini, dan kita akan menjadi benar. Tapi bahasa Inggris ngomong gini, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang punya cinta kepada Tuhan,
dan melakukan itu dengan setia, kita akan dihitung sebagai orang-orang benar. Kalau bahasa Indonesia ngomong akan menjadi benar, tapi kalau bahasa Inggris ngomong akan dihitung, dikelompokkan sebagai orang-orang benar. Berapa banyak di sini yang mau dikelompokkan sebagai orang-orang benar? Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya perlu mencintai Tuhan, merawat cinta kita kepada Tuhan, supaya kita dihitung sebagai orang-orang benar di akhir zaman ini. Amin. Amin. Dan saya selalu bersaksi, dan bukan selalu ya, tapi di setiap firman, kesempatan menyampaikan firman, saya selalu bersaksi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan menolong saya di tengah perjalanan pelayanan saya. Gitu kan. Bagaimana Tuhan selalu tidak pernah melewatkan teriak minta tolong saya di tengah himpitan yang saya alami. Karena saya tahu pasti modal saya cuma mencintai Tuhan, dan orang-orang yang mencintai Tuhan akan dihitung sebagai orang-orang benar. Amin. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Saya bisa minta pemain musik untuk maju ke depan, ini ayat yang terakhir. Nah ini. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca, 2, 3. Mata Tuhan, belum semua, 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ini loh, keuntungan kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, terus merawat cinta kepada Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara dikelompokkan menjadi orang-orang benar, ya kan? Tuhan ngomong, apa yang akan Tuhan lakukan kepada kelompok orang-orang benar? Tuhan akan menunjukkan matanya kepada Bapak Ibu Saudara, dan setiap teriak minta tolong Bapak Ibu Saudara tidak akan dilewatkan oleh Tuhan. Amin, tidak akan dilewatkan. Saya dapat ayat ini waktu apa ya pada saat itu? Kalau nggak salah pada saat saya ngobrol-ngobrol gitu kan sama suami saya, gitu kan. Orang benar itu bisa terhimpit Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Orang benar, orang yang mengasihi itu. Artinya begini, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengasihi Tuhan, terus bukan artinya Bapak Ibu Saudara urip lempeng aja gitu kan, hidup lempeng aja, nggak ada masalah, enggak. Anda mungkin bisa mengalami masalah, Anda mungkin bisa mengalami masa yang sukar, Anda mungkin bisa mengalami padang gurun. Tapi pada saat itu suami saya ngomong sama Pak Yafet, kita loh kok masih dalam keadaan kepuepet sampai kayak apa. Setiap kita teriak minta tolong, wah Tuhan, gitu. Pasti dijawab. Tidak pernah saya sampai geletak, kewer-kewer di pinggir jalan, tidak pernah. Setiap saya teriak minta tolong Tuhan, pasti ada jawaban. Pasti, sama-sama bilang pasti. Saya ingat itu. Sudah di depan kulkas yang mau saya beli, cilik Bapak Ibu Saudara mek sakmene kulkas. Ayo bilang, ya apa? Cukup enggak cicilannya? Gitu. Tak bilang cukup gitu kan. Terus saya bilang, gak usah wis gitu kan. Kok kayaknya urip kakean cicilan gitu kan. Oke, saya bilang itu. Ya wis nek kamu gak mau ya sudah pulang aja gitu kan. Gak usah dibeli ya, kulkasnya repot amat. Saya bilang begitu. Dan saya bilang, Tuhan, ntar kalau gak ada kulkas, aku nyimpen makanan di mana di apartemen gitu kan. Dia kan cuman bilang, wis gampang gak usah kulkas. Ya wis gak usah kulkas, kulbok aja nek ngono. Saya bilang guyonan gitu kan. Terus saya bilang, dia gak tahu itu. Tapi saya cuma bilang, saya doa di dalam hati saya, Tuhan, saya perlu kulkas. Saya bilang gitu. Ini kalau gak ada kulkas, ntar makanan disimpan di mana gitu kan. Saya cuma bilang, saya cuma teriak, Tuhan, tolong saya. Lah kok kulkasnya teko dewi loh Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Pak Tuhan itu. Amin. Lain dan lain sebagainya gitu kan. Saya enggak bisa ceritakan satu demi satu. Even dalam keadaan kejepit, bukan kejepit ya, istilahnya apa ya? Saya selalu bilang kayak gini, Tuhan, sebentar lagi saya mau melahirkan. Perlu beli ini, beli ini, beli ini, beli ini gitu kan. Tapi uangnya ini juga perlu saya atur gitu kan. Juga perlu saya atur. Saya enggak bisa asal sembarang tak beli gitu kan. Habis itu uangnya untuk melahirkan enggak ada. Saya bilang, terus saya harus kayak gimana?
kembali lagi ayat ini. Dia bilang, mata Tuhan, terima kasih Bu Ruth. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya mendengar setiap teriakan minta tolong saya. Saya selalu bilang, Tuhan tolong saya. Setiap teriak minta tolong saya. Gak pernah dilewatkan. Sampai saya tahu gini. Kemarin malam itu saya bongkar-bongkar gitu kan. Bongkar-bongkar harus istilahnya saya harus merapikan barang-barang di apartemen saya. Saya punya list Pak Cahyo. Apa saja barang yang precil-precil saya yang perlu saya beli. Tak checklist semua di HP. Dan saya tidak pernah buka checklist itu lagi gitu kan. Terus tadi malam saya buka lagi. Sambil saya menata semua barang di apartemen saya. Lah kok checklistnya wis keisi kabeh Bapak Ibu Saudara. Saya enggak perlu beli. Dan semua ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang 28. Ini yang luar biasa. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, cinta Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sungguhan, cinta Tuhan. Saya enggak bisa bilang banyak itu kan. Saya cuma bilang modal saya mencintai Tuhan. Dan saya selalu mengingatkan istilahnya anak-anak youth gitu kan. Adik-adik rohani saya, adik kandung saya sendiri. Sepupu saya gitu kan, saya bilang cinta Tuhan. Ayat ini luar biasa. Dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Versi terjemahan yang lain. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini, sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mencintai Tuhan, Anda ingat satu ini, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Anda catat, ini perbedaan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka terus punya cinta kepada Tuhan. Setiap mereka lewat padang gurun, akhir ujungnya mereka naik. Pastor Jeffrey Rahmat ngomong gini, yang menentukan itu bukan masalahnya. Masalahnya itu enggak menentukan hidup Anda. Yang menentukan itu loh, apa yang terjadi selama di padang gurun ini, itu yang akan menentukan. Kalau selama di padang gurun Anda masih tetap punya cinta kepada Tuhan, endingnya akan Anda naik. Tapi kalau di padang gurun, di masa yang sukar, Anda malah tidak mengasihi Tuhan, endingnya Anda akan turun. Itu pasti, sama-sama bilang pasti. Oleh sebab itu saya mengencourage Bapak Ibu Saudara. Mari kita rawat cinta kita kepada Tuhan yuk. Amin. Cuman itu saya bilang, Tuhan, bondo saya cuman mencintai Tuhan. Cuman itu. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau
sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini yang sungguh mengingatkan kami, menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan ada di pihak kami Tuhan, yang selalu menolong kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Regina, pasangan muda ini Tuhan, suaminya, rumah tangganya Engkau berkati, pelayanannya, pekerjaan usaha mereka Engkau berkati Tuhan. Kami juga berdoa Engkau berkati anak yang ada dalam kandungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami mau mendengarkan pengumuman, kami mau duduk Tuhan mendengarkan. Dan terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mau memujimu, mari sama-sama bangkit berdiri. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang saya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Dia ada di sini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita labayaran syakara labayaran 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 syakara labayaran. Surga terbuka, surga terbuka. Kita labayaran syakara Aku percaya Tuhan, ada pengurapan yang baru atas umat-Mu. Ini masa di mana kami harus mendekat dan melekat. Bapa, kami percaya umat-Mu akan mengalami Tuhan secara pribadi hari-hari ini. Segala sesuatu yang tidak mungkin akan diterobos oleh umat-Mu. Oleh karena kekuatan ilahi yang sudah Kau curahkan pada siang hari ini. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih akan kepada Tuhan itu ada pada setiap kami umat-Mu. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan dengan Allah Roh Kudus saat ini melingkupi kita semua. Bahkan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran akan melingkupi kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan datang. Dan percayalah, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel mengalir deras. Bahkan janji-janji Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa itu akan tarik untuk masuk dalam orang-orang benar yang di tempat ini. Bahkan semua kekayaan dari seberang lautan, bahkan kekayaan orang fasik yang terpendam, itu akan dialirkan kepada orang-orang benar di tempat ini. Terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Dan aku percaya kekayaan Paniket dan Nebayot akan dipindahkan kepada orang-orang benar hari-hari ini. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Yang percaya sudah terima berkat pada siang hari ini. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya.